Ya, orang baru ingat. Itu si Sri, entah gimana ceritanya, pernah mergokin Fajar nyewa sebuah apartemen. Cek. Selamat malam. Karena kita syutingnya malam. Kembali lagi di channel ini bersama kami berdua. Nama saya Singgih. Nama saya Muhammad Yasin. Dan kembali lagi di segmen Slow Talking. Ada sebuah alasan yang bikin si cowoknya ini tiba-tiba untuk memutuskan bubar. Entah itu mungkin selama bertahun-tahun ini si Fajarnya udah nahan-nahan kayak anjingnya udah gumoh banget gini sama ini gitu ya. Pengen pisah banget, cuman bisa bertahan tuh karena ya kasihan lah, entah masih sayang lah, entah gimana lah gitu kan. Atau emang ada orang yang bisa ngegantiin posisinya Sri. Cuman maksudnya gini loh, Fajar pacaran sama Sri sekian tahun, dari Fajar bukan siapa-siapa sampai sekarang Fajar punya posisi. Tapi kenapa ninggalinnya pas Fajar udah punya posisi gitu loh, udah punya, anggaplah udah punya semua yang dia pengen gini. Jadi yang disesalin tuh kayak yang mereka kan udah dari nol ya. Bareng-bareng gitu, terus udah ada hasilnya juga buat salah satu dari mereka, dan mungkin juga ya walau alam gitu ya, siapa tahu dari salah satunya pasti ada yang mengorbankan buat nemenin si pasangannya, yaitu dari si ceweknya atau enggak cowoknya gitu. Kayaknya disayangin ya, kenapa enggak gitu, soalnya kan udah ada hasilnya, kalian berjuang bersama, tapi kandas begitu saja gitu. Pernah ada ceritanya juga sih. Jadi Sri itu pernah bilang juga ke orang kayak, jadi dulu Fajar pernah mengalami sebuah tragedi yang bikin dia sakit gitu. Orang nggak tahu tragedinya apa, cuman intinya si Fajar ini sakit. Dengan kondisi Sri ini, kalau kata di puncak man, dia tinggal selangkah lagi menuju puncak karirnya Sri gitu loh. Tapi karena Fajar ya sakit, ya mungkin Sri merasa, wah ini tanggung jawab aku nih, harus jagain nih, ini aku harus sayang sama Fajar nih, bla 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 bla. Ya akhirnya Sri merelakan jenjang karirnya itu yang tinggal selangkah, mungkin selangkah lagi ya. Berarti ya masuk juga tadi apa yang orang ngomong gitu. Berarti ada sebabnya itu juga. Ya jadi Sri itu udah rela ngasih semuanya buat semua, maksudnya ya anggaplah waktu, tenaga, karir gitu kan, udah buat Fajar. Tapi kenapa Fajar kayak gitu sekarang gitu loh. Ya disayang banyak sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan banget gitu. Maksudnya ya siap pacaran udah lama bertahun-tahun, ya mau ngapain lagi gitu loh. Tapi dengan entengnya si Fajar ini ngebubarin semuanya, anjir. Ayo masih gak habis pikir. Emang sih kita juga paham gitu ya, mungkin dari salah satu mereka juga kayak yang udah emang kepingin pisah gitu ya, karena emang udah kayak yang ada yang udah bosan, emang benar-benar bosan gitu, udah gak kuat lagi dari tingkah laku atau segala macam lah masalah dari mereka berdua. Cuman ya yang paling disayangin udah karena kalian berjuang mati-matian gitu ya, dari nol gitu. Terus keluarganya udah saling kenal gitu juga kan. Terus cara berpisahannya juga ya cuma segitu doang gitu. Kalau bisa mah ya harus lebih jelas dan harus benar-benar diobrolin ya berdua. Persetujuannya harus adil lah. Jadi enak ke ceweknya juga, enak ke cowoknya juga. Gimana caranya mah? Kalian cari tahu sendiri. Cuman yang banyak disayangkannya itu kalian udah dari nol atau single kasarnya. Iya. Dua-duanya ya orang tahu gitu, dua-duanya maksudnya orang kenal, orang lumayan dekat sama ceweknya dan orang tahu sama cowoknya. Maksudnya terakhir orang ketemu tuh emang mereka berdua emang lagi sama-sama berjuang dengan karir mereka masing-masing gitu loh. Kayak yang si Fajar mungkin di perusahaannya kayak gimana, si Sri dengan kerjaannya dan kuliahnya seperti gimana gitu kan. Cuman apa ya masalahnya anjir? Ya kasihan. Lebar lah intinya, bukan kasihan. Apa ya? Apa anjir? Apa? Yang mau dimisuhin ya anjir? Yang masih dimisuhin? Bingung sih orang juga.
Cuman kalau misalkan dari kesesalan gitu ya, bukan kesesalan sih, kayak Ya, orang baru ingat. Itu si Sri, entah gimana ceritanya, pernah mergokin Fajar nyewa sebuah apartemen. Entah gimana ceritanya. Entah maksudnya gimana, entah itu dikasih tahu sama temennya, atau nggak dia tahu sendiri, atau dia gitu. tahu sendiri, atau dia nyari tahu sendiri itu. Jadi masalah yang menurut orang besar tuh ketika si Fajarnya itu ngechat Cewek, minta nomor sama cewek. sama apa maksudnya ya Logis ya lah. buat apa lo Mane sudah punya jabatan, Mane punya banyak, anggaplah Mane juga sudah punya banyak uang dong, terus tiba-tiba Mane ngapart dan nggak sama pacaran, ya maksudnya bukan dia ngapart tuh sendiri loh. Buat apa? Ya. Buat apa? Iya sih, kalau dipikir-pikir gitu ya, udah penghasilan ada gitu, terus jabatan ada gitu ya. Jadi otak orang nggak bisa mikir bagus. Ya kalau misalkan mikirnya otak orang udah ke Alphard terus siapa punya jabatan, otak orang nggak bisa mikir bagus. Ada yang disembunyikan ya lah, sih, atau maksudnya gimana gitu, mungkin nggak tahu. Orang nggak tahu dia ngapart tujuannya untuk apa, mungkin apakah dia mungkin kayak yang pingin sendiri pengen dulu sendiri gitu ya. kan, tinggal di rumah suntuk gitu kan, terus mau nyari kosan temen nggak ada gitu kan, atau nyari tempat tinggal ke rumah pacarnya, mana mungkin anjing sah juga belum gitu. Terus ya udahlah aku ngapart aja, tapi sendiri kayak, gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa sendiri, nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan dipikir secara logis gitu ya, Maning ngapart sendiri ngapain? apa ya, mungkin Ya nggak tahu bisa sih. rebahan sendiri Ya mungkin rebahan ya. sendiri gitu kan, mungkin nggak ada kasur yang di rumah ngomelin, beda ya. kasur di rumah sama di apartemen beda kayak gitu kayak kan. ada gimana kayak yang ini sih, kalau orang mah kayak yang nggak ada yang ngegangguin gitu Bisa, ya, dia lagi itu istirahat bisa. segala macam. Bisa. Cuman kalau secara negatifnya kita mikir negatifnya ya kalian juga tahu lah ngapain ke apart sendiri selain you know, jangan jauh-jauh lah, hal yang jauh gitu. Selingkuh mungkin bisa agar si ceweknya boys nggak tahu. party Bisa ya bisa sih, cuman agak gimana ya, aduh. Orang teh kalau misalkan udah berhubungan dengan sebuah hubungan yang usianya udah panjang, terus tiba-tiba bubar dengan alasan yang intinya nggak jelas lah. tuh. Iya sih, maksudnya Sia tuh untuk menjalin sebuah hubungan yang diikat dengan tali agama dan apa itu namanya, surat yang buku hijau dan merah itu kan. Ya surat nikah itulah ya pokoknya. Kalau Sia mau nikah emang Sia tuh harus bener-bener siap dengan orang yang maneh pilih gitu. Cuman gini loh, maneh aja bisa bertahan gitu sama dia 5 tahun gitu loh. Kenapa nggak coba untuk ngasih kesempatan lagi, dengan lihat lagi usaha maneh waktu dulu udah mau ngedapetin dia gimana, perjuangannya gimana, ini susahnya gimana. Oh jadi nggak kayaknya melihat ke belakang semenjak kalian zero dari nol. Cuman ini kayaknya udah bingung mau ngomong apa anjir. Ya juga bingung sih. Jadi dah gimana ya? Ini kasus kasarnya Nggak ada ujungnya sih. nggak ada ujungnya sih. Cuman kita harus tetap tutup kasus sih. Iya. Maksudnya tutup kasusnya, kita tetap Cuman kalau berusaha untuk ngasih pesan kedua-duanya. kalau misalkan pesan buat si cewek, menurut saya pribadi mah ya kamu harus kuat lah. Tuh dengan keputusan si cowoknya harus yang telah memutuskan gimana-gimananya sama kamu. Banyakin aktivitas, jangan sampai kepikiran, yang lalu udahlah berlalu gitu. Kamu juga tuh masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senang-senang sendiri, dan mungkin masalah jodoh masih belum belum ada buat kamu gitu. Tapi ntar buat ke depan, mungkin harinya yang ke depan atau ke depannya ya mudah-mudahan pasti semua orang juga pasti dapat jodoh. Dan kalau misalkan buat si cowoknya ya sangat disayangkan sekali sih, soalnya kan perjuangan kamu pasti buat ngedapatin dia dari nol
sampai kamu sekarang benar-benar ya ada nama lah dari kamu gitu, dan kamu juga udah punya penghasilan dan ditemani sama si cewek yang baru. yang baru. Tolong jangan perlakukan cewek yang baru nanti seperti cewek yang udah mana tinggalin gitu loh. Jangan sampai gitu. Di video sebelumnya orang pernah bilang kayak hargai usaha cowok sekecil apapun. Bukan cowok aja sih, maksudnya kita juga sebagai orang gitu, sebagai cowok ngasih pesan buat teman-teman cowok juga. Nggak cuma cowok doang gitu yang harus dihargai, cewek juga harus dihargai. Kayak hey man, bukan maneh doang gitu yang berjuang anjing. Siapa punya hubungan dua manusia lawan jenis yang saling berhubungan, itu dua-duanya sama-sama berjuang anjing. Harus dihargai jangan egois lah. Pesan dari orang buat si Fajar, apapun keputusan maneh sekarang jangan disesali ya. Maksudnya yang udah biar udah gitu. Kalau misalkan emang nantinya maneh tiba-tiba mikir, kalau misalkan maneh si Fajar ini beneran selingkuh gitu ya, beneran emang putus dengan si Sri itu karena ada perempuan lain, orang berharap maneh tidak melakukan hal yang sama kepada perempuan yang baru seperti maneh seperti perlakuan maneh ke si Sri. Kalau bisa itu pesan orang, jangan ya, hargai semua usaha siapapun itu gini. Terus kalau misalkan buat Sri apa ya, orang tahu sebuah 4-5 tahun itu, bukan 45 ya, 4 atau 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Cuman mungkin ini jalan Tuhan ini adalah jalan Tuhan yang Tuhan kasih yang terbaik buat kamu. Mungkin ketika kamu nanti sama dia atau melanjutkan jenjang yang lebih serius, mungkin kamu nggak akan bahagia. Tapi Tuhan tahu apa yang baik buat kamu. Itu mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk tidak mempersatukan kalian gitu. Untuk sekarang sih yang sabar, jangan banyak dipikirin, nggak usah dilupain, nggak apa-apa karena nanti juga kamu bakalan lupa meskipun emang ngebekas gitu. Dan orang tahu si Sri ini nanti bakalan butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan posisi hatinya. Kayak posisi untuk buka hati buat orang lagi itu pasti lama banget. Cuman jangan sampai kamu nutup hati buat orang lain. Gitu loh. Karena ya bisa aja emang bukan dia gitu, jodoh kamu tuh emang orang lain gitu. Dan sabar sih, kamu harus tegar, kamu harus kuat. Banyak ikan di luaran sana yang akan menghibur Anda. Lumba-lumba juga di dunia ini gak cuma satu kan. Tempat hiburan juga banyak kan. Kebun binatang ada, SeaWorld ada gitu kan. Ya kalau bosan main congklak gitu kan, main ke rumah tetangga gitu, ajakin main bekel gitu kan. Atau kalau milenial sekarang main TikTok. Bagaikan lah di sore dia main ada ya pokoknya himne for you Sri, apapun kasusnya mungkin case close ya. Buat yang lain mungkin baru dengar atau gimana, ini ambil aja pelajarannya. Kita di sini nggak berusaha untuk tidak menyudutkan satu pihak, tapi kita di sini tetap berusaha untuk mencoba jalan pikir dari orang yang bukan di ceritanya. Kayak misalkan karena orang tadi ceritanya dari Sri, nggak berarti orang ngebela Sri, tapi orang juga berusaha berpikir jalan pikir dari lawan jenisnya, dari lawan ceritanya gitu. Kayak misalkan cerita tadi Sri dan Fajar, orang nggak selalu bela Sri, orang nggak selalu bela Fajar, dan orang juga nggak nyalahin dua-duanya. Kita di sini berusaha untuk membantu teman-teman mencarikan solusi gitu, supaya setidaknya teman-teman kalau misalkan mungkin punya masalah yang sama, setidaknya punya sedikit pemikiran dari lawan jenisnya kalau misalkan kasusnya sama. Atau mungkin teman-teman punya komentar lain dari cerita ini, boleh komen di bawah. Atau teman-teman juga kalau misalkan mau bercerita bisa email ceritanya di sini. Tadi edit di sini ada. Udah ada lucu. Oke. Atau teman-teman boleh cerita lewat Instagram kita di @nathn_e dan Muhammad Yasin L.
Teman-teman boleh cerita di situ. Dan cerita yang kita sebutin itu bukan nama asli, itu kita samarin. Dan ceritanya begitulah, Bisa dibilang pure lah dari pure lah. sumbernya. Cuman kita tidak sebut nama. Kita tidak sebut nama, dan kita tidak banyak mengada-ngada, hanya sedikit memodifikasi cerita aslinya gitu, supaya melindungi identitas dan privasi dari yang cerita. Terima kasih. Makasih juga yang udah banyak kasih cerita buat kita, pelajaran juga buat kita. Kita di sini bukan so tahu, tapi kita di sini berbagi cerita bareng-bareng dan memecahkan masalahnya bareng-bareng. Kita sharing. Terima kasih. Jangan lupa like. Makasih kalau udah like. Subscribe juga jangan lupa. Dislike gak apa-apa, tapi kalau misalkan teman-teman masih mau dengerin kita bacot, jangan lupa curhat. Emailnya di sini. Nama IG aku di sini. Dan IG-nya Yasin di situ. Oke. Nama saya Singgi. Nama saya Muhammad Yasin. Sampai jumpa. Selamat malam. Jangan lupa bahagia. Salam malam Rabu. Rabu gitu sekarang? Rabu. Oke, terima kasih. Rabu gitu. Iya, kalau nggak salah sekarang Selasa kita take-in deh. Cuman gini loh. Apa ya? Kenapa banyak orang yang udah pacaran lama tapi bubar gitu. Dan ada juga orang yang udah apa ya? Udah sampai berumah tangga juga sampai memutuskan untuk pisah gitu. Emang sih orang pernah dengar cerita kayak beberapa kasus yang udah berumah tangga gitu. Ada yang misalkan nih, ceweknya udah gumoh sama cowoknya karena nggak berubah dari dulu gitu loh. Sebenarnya pengen bubar dari lama, cuman mungkin nanti bakalan berubah, mungkin nanti bakalan nggak kayak gini, tapi tetap aja kayak gitu aja. Ya sulit aja sih, gimana maksudnya, ya tergantung orangnya sih intinya. Tergantung orangnya kuat apa enggak dan mau berubah atau enggak.